Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudaraku untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah di dalam hati dan kehidupan kita semua. Amin. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah jangan berbuat dosa lagi. Ayat bacaan terambil dari Yakobus 1 ayat 12 sampai 18. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Yakobus 1 ayat 14 sampai 15. Ada banyak faktor yang seringkali membawa seseorang kepada dosa dan terikat dengan dosa. Faktor utamanya adalah serangan dari si iblis. Segala cara dilakukan oleh iblis untuk mempengaruhi kehidupan manusia. Saudaraku, Rasul Petrus menggambarkan demikian. Si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. 1 Petrus 5 ayat 8. Iblis selalu mencari kesempatan dan menunggu waktu yang baik untuk menyerang manusia, seperti yang tertulis dalam Lukas 4 ayat 13. Dan waktu yang baik itu adalah ketika manusia sedang lengah dan tidak lagi berjaga-jaga. Firman Tuhan memperingatkan kita, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Matius 26 ayat 41. Saudaraku, faktor lainnya adalah lingkungan di mana kita tinggal dan pergaulan kita. Dengan siapa kita bergaul, dengan siapa kita sering berkumpul, itu menjadi faktor di dalam kehidupan kita juga untuk kita bisa menjaga hidup kita dari hal-hal akibat pergaulan kita, saudara. Lingkungan yang buruk, pergaulan yang buruk dapat memengaruhi hidup seseorang. Orang yang awalnya berperilaku baik bisa saja secara perlahan berubah menjadi sangat buruk oleh karena pengaruh lingkungan dan pergaulan tadi, di mana kita tinggal dan di mana dengan siapa kita bergaul, saudara. Begitu pula dengan pergaulan kita lihat saat-saat ini. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. 1 Korintus 15 ayat 33. Saudaraku, karena itu kita perlu memperhatikan dengan sungguh-sungguh dengan siapa kita bergaul. Jangan sampai kita salah dalam pergaulan, karena akibatnya sangat fatal, saudara. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Amsal 13 ayat 20. Saudaraku, jelas sekali bahwa lingkungan dan pergaulan yang buruk berpotensi besar mengakibatkan seseorang terjerumus dan terjerat ke dalam dosa yang semakin dalam. Jangan mencoba untuk melakukan tindakan kompromi atau membuka celah sedikit pun untuk hal itu, saudaraku. Karena itu kita harus berhati-hati di dalam kita bergaul. Keterikatan seseorang terhadap dosa bisa juga terjadi oleh karena keinginan sendiri, sehingga hasrat untuk memuaskan keinginan dagingnya begitu kuat. Semakin kita terikat dengan dosa, semakin jauh kita dari Tuhan, saudara. Percayalah, saudara, semakin engkau melakukan dosa itu, semakin engkau terus ingin melakukan dosa itu, engkau akan semakin terikat dengan dosa itu, saudara. Engkau tidak akan lagi merasa bahwa itu dosa yang kau lakukan. Engkau tidak lagi akan menyadari bahwa itu suatu kesalahan di hadapan Tuhan. Engkau tidak akan menyadari lagi bahwa engkau sedang di dalam jurang maut. Dan jika hubungan kita dengan Tuhan terputus, saudara, ketika
dosa itu kita lakukan, maka kita akan semakin jauh dan terputus dengan Tuhan, saudara. Berarti terputus pula berkat-berkat Tuhan untuk kita, saudara. Jadi saudara, pagi hari ini coba kita lihat dan sadari siapa teman kita bergaul hari-hari ini. Kemana kita pergi dengan teman-teman kita hari-hari ini. Apa yang sedang kita lakukan dengan teman-teman kita hari ini. Apa yang kita sedang perkatakan ketika kita berkumpul dengan teman-teman kita, saudara. Apa yang kita lakukan. Mari setiap kita menyadarinya. Kalau itu berkenan kepada Tuhan, lanjutkan, saudara. Kalau itu membawa engkau kepada kebaikan, lanjutkan. Tapi kalau itu membawa engkau kepada dosa, kalau itu membawa engkau kepada satu pelanggaran atas firman Tuhan, membawa engkau semakin jauh dari Tuhan, engkau tidak lagi suka membaca firman, engkau tidak lagi punya keinginan untuk beribadah, engkau hanya berkumpul dan engkau hanya melakukan hal-hal yang menyenangkan keinginan dagingmu saja. Saya katakan stop, saudara, stop, berhenti. Kembalilah kepada jalan-jalan Tuhan. Lihatlah, Tuhan sangat menyambutmu dan mengasihimu, karena Dia Bapa yang baik. Karena firman Tuhan berkata dalam 1 Yohanes 3 ayat 9, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur pagi hari ini. Sungguh Tuhan, firman-Mu pagi hari ini membuat hati kami semakin hari semakin kami merasakan bahwa kami ingin selalu, Tuhan, Engkau menyertai kami, bahwa kami ingin selalu dekat kepada Tuhan. Tuhan, ampuni kami jikalau hari-hari kemarin pergaulan kami mendatangkan yang tidak baik dalam hidup kami. Biarlah pagi hari ini ada keputusan yang kami ambil untuk kami melangkah berjalan di dalam jalan-jalan Tuhan. Terima kasih Bapa, jadikan kami berkat, jadikan kami hamba yang setia dan taat kepadamu, supaya kami hidup berkemenangan di dalam Tuhan, supaya berkat-berkat Tuhan turun atas hidup kami, keluarga, bahkan atas pekerjaan pelayanan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Maju terus dalam tuntunan Tuhan, saudaraku. Tetap semangat. Sampai jumpa esok hari di penuntun kehidupan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati.